Kita beralih ke informasi kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Berdasarkan hasil gelar perkara, polisi menemukan unsur pidana dan menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Polisi telah menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisya menyebut keputusan naik ke penyidikan dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang diterima pada 10 Juli 2025. Dari 6 laporan, 4 diantaranya naik ke tahap penyidikan, salah satunya laporan yang dibuat langsung oleh Jokowi. Penyidik mengantongi unsur pidana dan segera menetapkan tersangka. Ujungnya gelar perkara, ada dugaan tindak pidana, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Nah, inilah sekarang di tahap yang kedua ini sekarang. Ya, jadi baru kemarin dilakukan gelar, ditetapkan bahwa ini naik ke tahap penyidikan. Pihak Jokowi merespon atas naiknya kasus tudingan ijazah palsu ke tahap penyidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, memastikan pihaknya menghormati proses hukum yang telah berjalan. Terkait siapa saja pihak yang akan ditetapkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Yakub memastikan pihaknya telah memiliki bukti kuat dan meyakini semua unsur terpenuhi. Tentunya pada saat kami melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya, itu karena kami sudah memegang banyak sekali bukti bahwa Pak Jokowi sudah merasa dilecehkan nama baiknya dan juga difitnah. Di mana di sini ada elemen-elemen yang pengunggahnya siapa, yang ada di dalam video itu siapa, yang mengatakan itu siapa. Nah, ini nanti adalah tugas penyidik lah. Sekarang karena udah di tahap penyidikan, udah penyidik bukan penyidik lagi. Nanti di tahap penyidik lah yang akan menjabarkan nanti mungkin lengkapnya detailnya seperti apa, dan kami hormati dan kami menghargai juga proses penyidikan yang sudah berjalan. Tentunya pada saat kami melapor juga kami sebenarnya sudah yakin ini akan maju. Di sisi lain, Roy Suryo sebagai pihak terlapor menilai dirinya juga akan mengikuti proses hukum. Ia menekankan pentingnya Polda presisi dalam kasus ini. Ia juga menyampaikan jika ada pemanggilan atas dirinya maka akan disesuaikan. Ya nggak apa-apa, yang pertama ini memang tugas profesional dari kepolisian. Kita ikuti saja, karena memang tugasnya demikian. Juga tugas dari Pak Yakub dan kawan menjalankan perintah sesuai dengan kliennya. Ya penting nanti untuk dilihat apakah Polda Metro Jaya itu presisi tidak. Presisi itu artinya dalam menyidik kasus ini, itu nanti urut sesuai dengan kronologinya. Belum tentu yang dilaporkan menjadi TSK, belum tentu yang dilaporkan itu tidak menjadi TSK. Sementara anggota Kompolnas Yusuf Warshim melihat dengan naiknya ke tahap penyidikan ini bisa membuktikan terkait tudingan ijazah Jokowi palsu atau tidak. Yusuf menambahkan demi kepastian hukum kasus ini harus dituntaskan melalui proses penyidikan yang sedang berlangsung. Jika penyelidikan itu hasilnya ada peristiwa pidana, ya tingkatkan ke penyidikan. Nanti bagaimana tersangkanya masih ada proses jaksa lagi nanti. Apakah ada petunjuk-petunjuk jaksa terkait dengan alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka, itu masih ada. Tapi sekali lagi kita berharap bahwa melalui proses yang ada di Polda Metro Jaya ini menjadi solusi. Apakah kita ingin hanya berpatokan kepastian hukum terkait ijazah Pak Jokowi ini palsu atau tidak? Hanya situ ya harus terus kasus ini sampai pengadilan melalui yang sudah ditingkatkan penyidikannya di Polda Metro Jaya. Tapi kalau bicara tentang kemanfaatan keadilan, tentunya harus ada solusi yang bisa memberikan keadilan semua pihak. Pada 30 April 2025 lalu, mantan Presiden Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Polisi juga sudah memanggil sejumlah pihak dalam proses penyelidikan laporan tersebut, seperti mantan Menpora Roy Suryo hingga Tifauzia alias Dr. Tifa. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.